Restu dan Centini sudah tidak ada lagi kesempatan. Saya mohon pengertiannya, Pak. Saya tidak mau menerima konsep iklan Pak Restu. Permisi. Mbak Ima, tolong kasih ya. Tolong. Tapi Pak, Emma, ayo masuk. Nanti saya meeting terlambat. Ayo. Aduh, tolongin. Kasih. Tolong. Tolong. Emma, ayo. Sekarang semuanya tergantung Mbak Emma. Alhamdulillah, kerjaan wis kelar. Saiki waktune aku mulai. Bu, ini surat pengunduran fee saya. ini saya Bu. Saknone rek, mas-mas mbak-mbak stafiku diomelin terus. Pasti ini kan uripe gak kira tenang lek koyo ngono terus toh. Ini apaan nih semua? Surat pengunduran diri dari kalian semua, ha? Kalian semua mau ngundurin diri dari sini? Enggak ada. Enak aja tugas kalian di sini masih banyak, main resign aja. Enggak ada. Kami semua tidak tahan kalau begini terus, Bu. Masa kerja pagi pulang pagi lagi sih Bu? Saya punya anak, Bu, di rumah. Kapan ketemunya, Bu? Ya itu semua karena tugas kalian di sini nggak kelar mulu, makanya saya lemburin. Gimana sih? Makanya kerjaan bener. Tapi aku ya diomelin terus kok. Saking tiap bendino diomelin sampai aku lali. Bukinan. Cie. Mentang-mentang lagi nungguin pujian hatinya. Sampai digigitin nyamuk aja masih betah bener. Ya elah, namanya juga demi cinta. Gimana sih lu ah? Iya demi cinta. Emang sih kalau yang namanya demi cinta mah jangan kate nyamuk yang gigit. Singa juga gua rasa lu kagak takut gigit sama dia. Ya kan, kalau singa udah sering gua digigit. Hah? Serius lu? Emang lu pernah digigit singa? Sering banget. Emang lu gak tahu singanya siapa? Siapa tuh? Singanya kan Bukinan. Bisa aja lu. Lo ngapain di sini, ha? Balik ke pantry sana. Mau ngapain? Centini mau pamit pulang, Bu. Centini kan sudah kelar kerjanya, Bu. Kata siapa tugas lo udah kelar, ha? Lo masih ada kerjaan di sini, nggak boleh pergi. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tuh selalu nyakiti hati karyawan. Berani lo ngomong kayak gitu sama gue ya? Centini harus ngomong, Bu. Kenapa karyawan-karyawan ini mengundurkan diri? Ibu harus tahu penyebabnya itu nopo, Bu. Karena ibu itu nggak pernah berhenti untuk nekan mereka terus. Lah, saniki mereka niki dipecati. Semua pegawai dipecati. Akhirnya kan kerjaan mereka ini jadi nambah toh, Bu. Bu, mereka niki punya keluarga. Mereka punya kehidupan di luar kantor ini. Jadi ibu tuh nggak bisa ngurung mereka terus di sini, Bu. Diam. Lo nggak usah ikut campur ya, Centini. Bukan Centini niku ikut campur, Bu. Coba ibu lihat toh, Bu. Karyawan-karyawan niki wajahnya lusuh-lusuh, Bu. Sakno, Bu, mosok toh, Bu, ibu tega, Bu. Udah diem, gue bilang diem ya, Centini. Lo pada mau kemana lo sekarang? Enggak. Tuh pamit aja Bu. Oh gitu, jadi kalian semua mau pergi dari sini, ha? Ya udah pergi sana. Emang kalian pikir saya nggak bisa cari pegawai baru, ha? Sana pergi. Centini pamit nih, Bu. Nyun sewu, Bu. Lagi, Centini lo mau, Centini. Kenapa tuh? Keluar tuh. Mas, Mbak, kenapa sih? Tuh pamit aja Pak. Udah bosan kerja di sini. Ya udah kalau gitu, Pak, kami semuanya pamit. Iya, Mas. Ya sudah, Pak. Apaan ya? Centini, Waduh, ini mah beneran singa. Gua pamit ah. Beneran tuh kayaknya singanya lagi ngamuk. Gua ngamuk ngeri ah. Centini, lo tuh masih kenapa sih masih jalan juga? Udah gue teriakin juga. Lo budak ya? Masih bisa dengar gak sih?
Nyusewung ibu, bukannya Centini itu mau ngelawan ibu, tapi ibu itu marah-marah terus. Masa Centini harus ngedengerin orang yang lagi marah-marah? Capek bu, apa ibu itu nggak capek marah-marah terus? Capek kan bu? Ya gue pengennya lo tetap di sini. Lo pikir dong masa bosnya masih di sini lo udah pulang? Gini ibu, bukan Centini itu menggurui atau merasa lebih pinter ya bu. Kalau perasaan Bu Kinan itu nggak tenang, serba salah. Pokoknya intinya nggak enak hati nih lah Bu Kinan itu. Mendingan Bu Kinan ambil wudhu bu, pakai buat sholat supaya lebih tenang hati nih. Bukan Centini itu menggurui nih bu, bukan. Ini cuma sekedar saran. Daripada seperti ini bu, yang ada malah nambah dosa loh bu. Udah. Gue suruh kerja malah nyelamain gue lo ya. Udah gue nggak peduli lo mau ngomong apa, lo sekarang ikut sama gue. Enggak bu, Centini nggak bisa ikut. Centini, lo dengerin gue ya. Lo denger tuh kuping lo. Lo jadi apa sekarang kalau gue nggak pekerjaan lo di sini, ha? Lo jadi gembel lo. Ingat dong itu. Wallahualam bu, rezeki niku semuanya sudah Allah yang ngatur. Ibu tuh tidak bisa memaksakan orang sekarepe dhewe. Kalau misalkan pekerjaan itu jelas bu, Centini ikhlas ngejalaninya bu. Lah niki kan tidak jelas bu. Misalkan pun harus lembur pun tidak apa-apa, tidak dibayar bu, Centini ikhlas. Tapi kalau tidak jelas, gimana Centini bisa kerjain bu? Oh gitu, jadi maksud lo tugas yang gue kasih ke lo tuh nggak jelas? Iya, kurang jelas apa lagi sih? Gebotan jelas bu, Centini ini kan manusia biasa, butuh istirahat bu. Nggak bisa gue biarin nih. Gue harus tolong Centini nih. Centini gue nggak bakal dengerin lo ngomong apa, lo sekarang ikut gue ke dalam, ikut. Centini ikut gue. Tejo lo mau ngapain sih? Lo ngapain ke sini, lo mau gue? Mau apa bu? Mau bilang pecat bu? Ibu lupa ya, saya udah dipecat sama ibu. Mau dipecat 2 kali masa? Tin, ayo naik Tin. Lo mau ngapain? Hah? Centini gue bilang masuk ke dalam. Nyusewu bu, Centini mau pamit pulang. Besok lagi Centini kerja. Besok kan waktu ini kerja, saniki pun kelar kerjanya. Maaf bu, Nyusewu. Awas lo berani pergi ya. Centini, masuk nggak ke dalam? Centini! Tin. Awas lo berani pergi. Tejo! Ya, udah mulai demo nih. Cacing-cacing di perut gue. Aduh. Masa sih rumah segini gede kagak ada makanan. Orang yang di penjara aja dikasih makan. Maksudnya di rumah Bang Udin kagak ada sih. Ya Allah. Hah, gorengan tuh tinggal 1. Lumayan nih buat ganjal perut. Ambil aja. Ya Allah, Bang Udin gak ada pengertiannya banget sih. Kenapa muka lu pucat kayak gitu? Hah? Ya saya lapar Bang Udin. Gua tahan lu di sini supaya lu cepat-cepat bayar hutang. Bukannya bikin gua tambah tekor. Memangnya lu pikir di sini panti sosial? Gua harus siapin makan tiap hari buat lu, gitu? Ya tapi kan saya lapar Bang Udin. Saya kan juga manusia. Tapi tuh, kalau saya masuk angin terus perut saya kembung, bagaimana? Itu derita lo. Lah, terus kalau saya kembung, ntar Bang Udin sendiri yang nyesel. Lo yang kembung, kenapa gua yang nyesel? Hah? Ada-ada aja lo. Lo kentut ya? Bau banget. Makan apa lo tadi? Kan saya udah bilang, Bang Udin nyesel kan? Maafin Bang Udin, saya udah kagak tahan nih. Urusan makan bukan urusan gua, hah? Pokoknya gua akan cari nyak lu. Anak seperti lu cuma ngerepotin doang. Jangan Bang Udin, jangan Bang Udin. Jangan nyari nyak saya Bang Udin. Ini kagak ada urusan nih Bang Udin. Ya Allah Bang Udin. Ya, maafin PI-nya. Ini semua salahnya PI-nya. PI selama ini belum bisa ngebalas budinya, tapi nyusahin terusnya. Ya Allah, Bang Udin. Ini Bu Seli. Oke. Putih, coba tolong kamu buka ya. Baik bu. Saya sudah minta datanya. Dan saya juga sudah minta anak buah saya untuk menganalisa racikan produk yang akan kita buat. Ya, silahkan dipilih mana yang terbaik, itulah yang nanti kita akan produksi. Baik, kalau gitu kita coba lihat keseluruhan data yang mau dipresentasikan. Boleh.
Restu, kayaknya ada yang pengen kamu ceritain ya. Cerita aja. Aku udah ngelakuin usaha yang aku bilang maksimal. Cuma kayaknya sia-sia. Kok kamu nyerah gini aja sih? Restu yang aku kenal tuh nggak kayak gini loh. Yang aku tahu tuh, Restu selalu optimis, pantang nyerah, terus nggak kenal putus asa kayak gini. Ya aku sih nggak tahu ya kerjaan kamu sekarang tuh seperti apa. Tapi kamu yang aku kenal ya seperti itu. Bukannya aku pesimis, enggak. Cuma aku tahu kenyataan. Aku sadar diri lah. Apa yang udah terjadi ya emang kenyataan kayak begitu. Loh memangnya kenapa? Aku udah syuting dengan semampu aku, dengan keadaan yang aku bilang ya emang udah segitu aja. Seadanya, terus kru juga udah pada pulang. Ya kayaknya tadi aku ketemu sama Pangga dan dia nggak mau terima. Tapi dari cara dia ketemu sama aku dan bicara sama aku juga kayaknya aku ditolak. Ya mungkin memang udah kayak gitu jalannya, Restu. Ya nggak tahu lah, aku paling kesel gitu loh. Kalau dalam keadaan seperti ini, aduh nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus buat apa, pusing gitu loh. Kamu ingat nggak sih waktu dulu kamu mulai kerja pertama-tama, kamu mau mulai meniti karir kamu, yang kamu pikirin itu cuma kerja keras. Udah itu aja. Kamu nggak kepikiran mau naik gaji atau jabatan kamu pengen cepet-cepet naik, karir kamu makin naik. Yang ada kamu cuma fokus kerja keras dan kamu pantang nyerah, nggak ada pikiran macem-macem. Tapi yang ada apa? Karir kamu cepet banget kan naiknya. Gaji kamu juga langsung berkali lipat naik. Itu karena atasan kamu melihat kamu itu loyal dan kamu fokus sama kerjaan kamu. Iya kan? Sama halnya sama kerjaan kamu yang sekarang. Aku pikir kalau kamu tuh kerja keras, gak usah pikir macem-macem, gak usah pikir negatif. Aku yakin kok nanti pasti ada jalannya. Ini memang Firna masih cinta sama aku? Atau aku yang terlalu kegeeran ya?